Korupsi itu menguntungkan diri sendiri, merugikan orang lain, dan mengambil hak orang lain. Ya, ada apa, Siska? Halo Tia, dosennya udah masuk belum? Kayaknya aku telat nih, aku ikut absen ya, tolong. Oke. Makasih. Hai, ini makanannya udah jadi nih 20.000 ya semuanya. Oh iya, nanti aku transfer aja ya. Oke. Pak Rami, aku yang nempel. Aku yang bantuin. Halo Mak. Ini ada iuran kampus nih Mak. Ini kampus ya, ini dodanya. Iya, 100. Ada cek baik kok. Oke Mama. Ini dah. Hadir Bu. Dia. Hadir. Dimas. Hadir Bu. Atta. Nani. Iya, silakan masuk. Ada berapa ini? Ya, silakan Bu. Jujur, sebelum menjabat sebagai Kapolri, Jenderal Hugeng sudah dikenal kejujurannya sejak ia bertugas di Medan. Dengan pangkat Kompol, ia memberantas kasus-kasus korupsi dan mengobrak-abrik bandar judi di daerah Medan. Ia membongkar suap menyuap para polisi dan jaksa yang berada di Medan, yang pada saat itu menjadi antek-antek para bandar judi di daerah tersebut. Hugeng tidak mempan disuap. Pada saat itu, barang-barang mewah pemberian dari bandar judi untuk menyogoknya tidak diterimanya, karena ia berkata lebih baik hidup melarat daripada menerima suap atau korupsi. Disiplin, Hugeng adalah sosok yang disiplin. Sebelum jam 7 pagi dia udah sampai di Mabes Polri. Dan dia datang lebih awal daripada rekan lain. Mandiri. Hugeng pernah memergoki anaknya membuat SIM menggunakan jasa calo. Pada saat itu pula, Hugeng langsung memerintahkan SIM tersebut agar tidak diproses. Karena Hugeng tidak mau anaknya membuat SIM menggunakan jasa calo dan harus tetap mengikuti prosedur yang berlaku. Dia pernah menyuruh istrinya menutup toko kembang. Sang istri sedikit protes dan bertanya, apa hubungannya toko kembang dengan jabatan kepala jawatan imigrasi? Pak Hugeng menjawab kalem tapi tegas, nanti semua yang berurusan dengan imigrasi akan memesan dengan kembang pada toko kita, dan itu tidak adil untuk toko-toko kembang lain. Tanggung jawab. Hugeng dikenal sebagai orang yang bertanggung jawab. Sebagai politisi, beliau mampu menunjukkan eksistensi kinerjanya di lapangan, baik itu kasus maupun menangani permasalahan yang ada di lapangan. Beliau juga berkata, sebagai politisi khususnya di bidang pemerintahan yang merupakan pelayanan masyarakat, di mana dari status terendah hingga status tertinggi harus ikut berkontribusi untuk melayani masyarakat. Berani, Kapolri Jenderal Hugeng tak gentar berhadapan dengan siapapun untuk menegakkan kebenaran. Salah satu contohnya, Hugeng berurusan mengungkapkan kasus permerkosaan seorang penjual telur bernama Sumerijem di Yogyakarta. Padahal dalam kasus itu, anak seorang pejabat dan seorang anak pahlawan revolusi diduga ikut menjadi pelaku. Tetapi di proses pengadilan berjalan dengan penuh rekayasa, karena Sumerijem yang menjadi korban malah jadi tersangka. Dan Hugeng bertekad mengusut tuntas kasus ini. Dia siap menindak tegas para pelaku. Sederhana, dia rela hidup pas-pasan demi menjaga integritasnya, dan dia berkata say no to barbel, terima suap dan gratifikasi tidak ada dalam kamus ini. Kerja keras. Hugeng memulai karirnya dari nol. Setelah tamat dari jenjang SMP, ia lanjut ke SMA. Pada usia 19 tahun, ia lanjut ke jenjang kuliah di RHS. Pada tahun 1940, ia pernah mengikuti latihan kemiliteran Nippon pada tahun 1942 dan Koto Keisatsu KJK pada tahun 1943.
Indonesia dan pernah menjadi Kepala Polisi Jombang hingga seiring waktu jabatannya naik di akhir tahun 50-an. Dia juga pernah diangkat menjadi Kapolri menggantikan Sucipto Djoyodiharto.